Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kali ini saya akan membawakan mata pelajaran matematika untuk kelas 7 mengenai bab yaitu himpunan. Kalian perhatikan nanti dengan seksama ya, hal yang Bapak Guru jelaskan. Kamu catat hal yang penting. Untuk itu kalian perlu menyiapkan buku tulis dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting yang saya sampaikan. Pertama, mengenai pengertian himpunan ya anak-anak. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Contoh himpunan itu himpunan atau kumpulan kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mana saja ya, ini kabupaten yang termasuk Provinsi Yogyakarta ini contohnya apa saja, kalian cari sendiri. Saya kasih contoh beberapa. Misalnya Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan selanjutnya ya. Pak Guru udah hafal ini Pak Guru. Kemudian berikut contoh lagi yang himpunan. Kumpulan nama siswa kelas 7D yang diwakili yang diawali dengan huruf K. Ini nama teman siswa kelas 7D yang diawali dengan huruf K. Misalnya kamu cari sendiri ya. Atau contoh siswa tidak kelas 7D, kelas 7A misalnya, atau 7E yang diawali dengan huruf A misalnya. Kelas 7C yang diawali dengan huruf apa? M ya misalnya. Itu adalah pasti ada. Nah, ini. Jadi ada, jelas anggotanya ada. Oke. Nah, kita lanjutkan jenis himpunan. Ini ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh himpunan buah yang rasanya asin. Ada buah yang rasanya asin? Tidak ada ya. Setahu saya buah itu rasanya apa? Manis, asam, atau pahit. Kalau asin tidak ada. Belum menemukan saya. Jadi tidak ada anggotanya ini. Rasanya asin disuruh nyari juga tidak ada. Kemudian himpunan tak kosong adalah himpunan yang memiliki anggota. Contohnya himpunan bilangan prima kurang dari 10. Ini himpunan pasti ada anggotanya. Ingat kalian, bilangan prima dulu sudah dijelaskan di SD tentunya ya. Bilangan prima adalah pengertiannya apa? Bilangan yang hanya habis dibagi dengan angka 1 dan angka itu sendiri. Berapa bilangan prima kurang dari 10 itu? 2, 3, 5, dan 7 ya. Itu bilangan prima kurang dari 10. Berikutnya pengertian himpunan semesta. Ini himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan biasanya dilambangkan dengan huruf S ya, S besar. Contoh himpunan semesta misalnya A, ini adalah anggotanya 2, 3, 5, 7. Maka himpunan semesta yang mungkin dari A mungkin bilangan prima juga bisa. Bilangan prima juga bisa ya ini ya. 2, 3, 5, 7 kan bilangan prima. Atau S ini adalah bilangan asli. Mungkin juga semesta pembicaraannya bilangan asli. Atau
semesta pembicaraannya adalah bilangan cacah, ini juga dimungkinkan ya. Sebab ini juga angka-angka 2, 3, 5, 7 ini juga bisa disebut bilangan cacah, juga disebut bilangan asli, juga bisa disebut bilangan prima. Ini contoh lagi, coba kalian perhatikan himpunan semesta yang mungkin dari apa ini, kerbau, sapi, kambing, apa, adalah kumpulan binatang, betul kan? Binatang. Lebih khusus lagi adalah binatang yang berkaki 4. Ini juga boleh semesta pembicaraannya. Jadi kerbau, sapi, kambing adalah binatang berkaki 4 juga boleh, atau binatang yang memamak biak boleh ya. Kalau kucing, anjing, macan itu contoh, misalnya semesta, himpunan semestanya apa? Binatang boleh, kaki 4 juga boleh, kucing, anjing, dan macan. Kalau binatang memamak biak boleh tidak? Nah, tidak boleh, itu adalah termasuk binatang buas atau karnivora, makan daging. Anjing, apa, kucing, anjing, dan macan atau harimau. Ini pengertian mengenai himpunan. Berikutnya anak-anak kita lanjutkan, yaitu mengenai diagram Venn. Ini terkait sekali kita membicarakan himpunan, ini tidak terlepas dengan nanti diagram Venn. Namun penjelasan pada saat ini masih secara sederhana dulu. Ya, diagram Venn adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan menggunakan gambar. Diagram Venn dapat diartikan sebagai sebuah diagram yang di dalamnya terdapat seluruh kemungkinan benda atau objek. Dalam diagram Venn, himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva mulus tertutup sederhana dan noktah-noktah untuk menyatakan anggotanya. Ini pengertian bilangan Venn, diagram Venn semacam ini. Ya, contohnya kalian amati berikut ini. Ini adalah contoh diagram Venn. Nih, ada gambar yang putih ini. Nih, ya. S-nya atau semesta pembicaraannya. Nih. Kemudian ini ada P, anggotanya berapa? Nih, semesta pembicaraannya kan 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka di sini semuanya adalah 1, 2, 3, 4 seterusnya sampai 9. Ini disebut S semuanya ini. Kemudian lebih khusus lagi, P anggotanya berapa ini? 0, 1, 2, 3, 4. P ini P, lingkaran ini 0, 1, 2, 3, 4. Inilah noktah-noktah yang dimaksud tadi, ini titik-titik ini. Nah, kemudian Q anggotanya berapa nih? Q 5, 6, 7, 5, 6, 7. 9 dan 8 ini tidak termasuk, P juga tidak termasuk Q. Apa ada angka 9 dan 8 di sini? Tidak ada di P. Di Q juga tidak ada. Tapi angka 8 dan 9 ini termasuk S atau semesta pembicaraan. Ya. Ini contoh diagram Venn. Anak-anak, berikutnya notasi dan anggota himpunan. Ya. Ini cuma pengertian-pengertian dasarnya dulu. Nanti latihan soal-soal besok kalau sudah kita tatap muka. Ya. Suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar atau huruf kapital. Ya, huruf balok. Kalau kita yang familiar dengan kita ada huruf balok atau huruf besar kapital. Adapun benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal. Seperti tadi, kurung kurawal itu kurung besar ini. Ya. Jadi
anggotanya di tengah-tengah antara kurung murawal. Contoh, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Ya, anggotanya ini kurung murawal. Bilangan cacah kita mulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6 masuk enggak? Kurang dari 6 berarti ya cuma 0, 1, 2, 3, 4, 5. Atau P, himpunan huruf vokal, sehingga P anggotanya huruf A, I, U, E, U. Itu huruf vokal. Ya, huruf vokal. Ada huruf konsonan. Anak-anak, berikutnya ini menyatakan suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftar anggotanya dengan kata-kata. P adalah himpunan prima antara 10 dan 40, ditulis seperti ini. P sama dengan dalam kurung bilangan prima prima antara 10 dan 40. Nah, ini cara membaca, cara mengucapkannya. Yang kedua dengan cara notasi pembentuk himpunan. Sama, P adalah himpunan bilangan prima antara bilangan 10 dan 40, ditulis P sama dengan dalam kurung sehingga X lebih dari 10 kurang dari 40, di mana X elemen bilangan prima. Kali lagi cara membacanya ini, P sama dengan himpunan sehingga X lebih dari 10 kurang dari 40, di mana X elemen bilangan prima. Itu dengan notasi pembentuk himpunan. Kalau yang terakhir dengan mendaftar anggotanya, contoh tadi P adalah himpunan prima antara 10 dan 40, ditulis. Nah, ini bilangan prima antara 10 dan 40 itu anggotanya P sama dengan dalam kurungan anggotanya 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 dan 37. Itu dengan mendaftar. Mendaftar itu menuliskan satu persatu anggotanya, ya. Berikutnya anak-anak mengenai himpunan bagian. Nah, ini. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A menjadi anggota B dengan menotasikan A bagian dari B atau B bagian dari A. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari B jika terdapat anggota A yang bukan anggota B, dinotasikan A bukan bagian dari B. Ini ada coretnya ini, ya. Ini dibaca bukan bagian dari B. A bukan bagian dari B. Setiap himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan A sendiri, ditulis A bagian dari A. Contoh ini diketahui K. Ini himpunan 1, 2, 3. Tentukan himpunan bagian dari K yang mempunyai satu anggota, yang memiliki satu anggota dari K tadi, ya ini himpunan K yang mempunyai satu anggota adalah himpunan 1, cuma anggotanya cuma 1, himpunan 2, himpunan 3. Jadi ada 3 himpunan ini yang memiliki satu anggota. Himpunan K yang memiliki atau mempunyai 2 anggota, 1, 2, 3, 1, 3 dan 2, 3. Himpunan K yang memiliki 3 anggota, yaitu 1 himpunan, 1, 2, 3. Itu adalah himpunan bagian. Gimana anak-anak? Jelas? Ya. Saya yakin penjelasan dari Pak Guru ini kalau cuma sekali kalian lihat, sekali saja ini kurang masuk, kurang jelas. Tapi harus video ini kalian putar nanti berulang-ulang supaya kalian lebih jelas. Berikutnya menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan.
Banyaknya himpunan dari satu himpunan 2N, dengan N banyaknya anggota himpunan tersebut. Banyaknya himpunan bagian tersebut, bagian adalah himpunan kuasa. Contoh himpunan A, himpunan bagian dari A, B, C, D yang punya 0 anggota adalah 1, yaitu ya ini himpunan kosong. 1 anggota ada 4, yaitu himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D. 2 anggota ada 6, AB, himpunan AB, himpunan C, AC, himpunan AD, himpunan BC, himpunan BD, dan himpunan CD. 3 anggota ada 4, yaitu himpunan ABC, ABD, ACD, BCD. 4 anggota ada 1, yaitu ABCD. Itulah anak-anak menentukan banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, sekarang kita ke latihan soal anak-anak. Ini soal ini kalian kerjakan. Besok kalau sudah tidak ada pandemi COVID-19, bisa kalian kumpulkan hasil pekerjaan kalian di buku tulis, nanti diserahkan ke guru mapelnya masing-masing. Nih, saya bantu sedikit ya anak-anak. Ini misalnya contoh nomor 1. Ini kalian yang lain kerjakan sendiri nanti. Di antara kumpulan berikut ini manakah yang termasuk himpunan dan bukan termasuk himpunan? Berikan alasannya. Ya. Jadi kalian disuruh milih ini A sampai E, ini mana yang termasuk himpunan, mana yang tidak termasuk himpunan, dan berikan alasannya masing-masing. Misalnya A, kumpulan binatang yang berkaki 2, ini termasuk himpunan karena alasannya ada binatang yang berkaki 2. Misalnya apa? Ya, sebangsa unggas, bebek, ayam, ada kan? Contohnya. Kalau kumpulan siswa yang cerdas, ini termasuk himpunan enggak ini? Ya, ini bukan himpunan. Ya, kalau yang cerdas ini, coba cerdas itu pengertiannya tidak jelas. Katakanlah anak nilai matematikanya 9, itu dikatakan cerdas. Tapi anak yang nilainya 8 juga cerdas. Tapi yang nilainya 8,5 juga cerdas. Cerdas ini relatif ya. Patokannya, ukurannya tidak jelas. Jadi alasannya ini bukan himpunan, sebab cerdas itu relatif, jadi tidak bisa diukur secara jelas. Contoh lagi, ini yang C, kumpulan buku yang tebal. Kumpulan buku yang tebal itu seperti apa? Buku yang memiliki 20 halaman itu bisa dikatakan tebal. Tapi buku ada yang orang mengatakan buku yang 30 halaman ini malah dikatakan bukunya tipis. Jadi kumpulan buku yang tebal itu bukan merupakan himpunan. Alasannya kata-kata terakhir ini, tebal, itu relatif, ya, relatif tidak jelas untuk menentukan sebuah himpunan. Seperti halnya cerdas tadi juga relatif. Ada anak yang bisa dapat matematika 7 saja dikatakan, wah, kamu cerdas. Kalau kamu mau belajar, kamu cerdas. Nilai kamu sekarang 7 matematika. Tapi ada anak yang nilainya matematikanya 8. Wah, kamu biasa-biasa saja, belum termasuk cerdas. Yang dapat nilai 8 malah dikatakan belum
cerdas, tapi yang dapat nilai 7 malah dikatakan cerdas. Jadi kata-kata cerdas ini belum dikatakan sebagai himpunan, tidak dikatakan sebagai juga yang lain ya, kalian bisa sendiri nanti. Anak-anak, demikianlah pertemuan dengan saya harap pertemuan ini akan berlanjut untuk materi atau bab yang lainnya. Saya harap kalian semangat untuk belajar, mudah-mudahan kalian menjadi siswa yang berguna, siswa yang rajin, siswa yang taat pada orang tua, agama dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.